Oke. Iya. Oke, Oke Mami. Mbak, tahun 2025 buat Mbak seperti apa sih? Eh, yang pentingnya kita untuk diri kita sendiri harus lebih baik. Yang lain-lainnya mudah-mudahan segala apa yang kita rencanakan bisa terwujud, dan yang terutama kita semua dikasih Allah Subhanahu wa taala sehat, itu aja. Di 2024 kemarin seperti apa Mbak? 2024 ya sama ya, gelombang kehidupan masih aja ada. Tapi kita harus menyikapinya dengan tenang dan lebih bijaksana dan sabar. Bagaimana Mbak bisa melewati masa-masa, namanya manusia pasti ada aja masalah gitu. Ya tentunya kita harus belajar ikhlas, bertawakal diri. Karena segala sesuatu permasalahan itu setiap manusia pasti ada. Hanya yang ada yang terblow up ataupun ada juga yang tidak. Yang penting kita banyak berdoa, kita berusaha di jalan yang benar. Selain itu juga kita harus tenang, Mas. Mami ini bisa dibilang tuh hari ini merayakan tahun baru ya, walaupun sudah terlewat nih 1 hari bersama Bang Farhad. Gimana nih Mama Nia bisa dibilang tuh berkumpul kembali bersama dengan rekan-rekan juga tadi? Sebetulnya sih karena anak saya ini datang ke sini, jadi anak saya mau ke sini harus ada saya. Gitu. Jadi mau tahun baru sama kerabatnya gitu ya. Tapi karena begitu datang langsung ada kamera pakai lighting, anak saya langsung ngacir. Dia paling alergi dengan kamera. Tadinya dia ada datang, betulnya sama anak saya. Memang keinginan dari sang anak untuk bertemu dengan papanya itu seperti apa Mbak? Ya tentunya bapak sama anak kan pasti ingin bertemu. Kebetulan anak saya lagi liburan kuliahnya, jadi hari ini sekalian bertemu gitu. Mbak menghadapi anak yang sudah mulai besar dan sekarang juga udah mau selesai kuliah ya gitu loh. Karena anak saya itu anak mama, pelan-pelan gitu loh. Kita banyak lebih banyak bicara, memberitahu bagaimana kehidupan di depan, belajar mandiri. Namanya mungkin ibu-ibu di rumah juga tahu kalau yang namanya anak mama itu seperti apa, termasuk anak saya gitu. Tapi ya kenapa bukan saya sekolah yang di luar tuh untuk apa, memang anaknya yang mau, dan juga belajar untuk dia mandiri. Cuma khawatirnya kalau pas anak sakit itu aja bikin dia tenang. Seperti apa kekhawatirannya sih Mbak? Ya pastinya nggak tenang, jarak jauh, tenang lebih bagus saya pikir. Ini lagi liburan, istirahat dulu lah kalau bisa. Sama anak saya bilang udah sampai ada yang bisa menjaga. Saya juga khawatir. Artinya Mbak sendiri nggak mungkin untuk tinggal di sana gitu Mbak? Kemungkinannya ya tergantung lihat suasana nanti. Kalau saya banyak kerjaan tentunya keluarga ataupun kerabat dekat yang menemani. Tapi ini kan untuk visa ini tidak semudah itu, gantian aja gitu. Maunya saya seperti itu. Yang penting harus ada yang nemenin. Mbaknya ini berarti bisa dibilang pertama kali kumpul quality time bersama anak dan juga keluarga gitu di Jakarta, atau sebelumnya udah sempet ngerayain quality time kayak gini nggak sih Mbak? Waktu lalu ya udah berapa tahun yang lalu, karena anak saya di luar, jadi ini udah berapa tahun nggak pulang. Ini makanya tadi kesini diundang bapaknya, kan harus ada saya gitu. Jadinya ya saya nemenin saya di sini, namanya ada keyboard ya pasti saya kan gitu aja. Cukup terharu juga nggak sih Mbak, apalagi kan ini kan momen pertama kali ya kumpul di bersama ayahnya nih di Jakarta. Cuma sayangnya itu tadi ya, karena ada kamera, jadi anak saya ngacir, nggak sempet lama-lama. Memang kakak memang introvert atau seperti apa? Ya, anaknya introvert. Jadi dia
tidak suka dengan kamera. Dia tidak suka terekspos, nggak suka. Mami Nia, mungkin di tahun ini kan bisa dibilang kan tahun 2025 awal mula kehidupan baru. Mungkin apa sih yang goals ingin Mama Nia capai gitu di tahun ini, Mama Nia? Saya ngikutin arus kehidupan yang ada. Yang jelas sekarang ini fokusnya untuk anak, mungkin sama cucu, untuk anak yang masih kuliah sama cucu saya. Tapi ada keinginan untuk ini nggak sih Mbak? Apa? Buat proyek baru mungkin? Memilih Memilih kehidupan bersama lagi. Ya kita lihat aja nanti. Terserah Allah yang Maha Kuasa. Tapi ya segala sesuatunya kita nggak tahu jalannya hidup. Tapi untuk sekarang saya belum terpikir. Tapi dengan body goal masih goal sekarang, makin goal. Seperti apa sih Mbak? Dengan ininya? Menjaganya mungkin. Nggak juga ya. Ini karena waktu akhir tahun lalu tuh anak saya sakit, saya agak stres aja. Di sana harus sendiri ngurusin semuanya. Dengan banyak kebingungan dan berbagai macam hal lainnya yang bikin saya, udah nggak tahu, luar biasa, nggak bisa mikir apa-apa saat itu. Tapi apa yang membuat langsung mau makan apapun udah nggak kepikir. Udah ya, artinya turun berapa kilo Mbak? saya turun 13 kilo. Tapi dengan turunnya 13 kilo tersebut mungkin agak kepikiran juga nggak sih Mama Nia untuk bisa dibilang tuh menaikkan berat badan yang ideal, Mama Nia? Saya nggak tahu, kadang turun naik kan, kita lagi juga bisa naik. Tapi kalau ada Harga makanan, harga pokok aja, bahan makanan bisa turun naik, apalagi badan. Jadi- Udah umur segini, Jadi 13 kilo itu artinya bikin enteng nggak sih Mbak? Dengan perut yang masih rata. ya lumayan sih, lebih enak badan kita. Gitu. Oke, Mama Nia bisa dibilang kan di umur yang sekarang ini suara bisa dibilang tuh stabil dari dulu hingga sekarang. Tapi dari Mama Nia sendiri untuk menjaga kestabilan suara Mama Nia seperti apa sih Mama Nia? Kan karena nggak jarang ya para musisi legend itu untuk menjaga suaranya. Mungkin karena dari kecil untuk menstabilkan itu kita harus main skipping. Ibu saya yang ngelatih 500 pagi 500 siang, nggak boleh berhenti sampai masa pubernya lewat. Nah mungkin itu yang membuat saya suaranya tetap bertahan gitu. Karena itu kan tidak mudah, bertahun-tahun tiap hari saya main skipping untuk pernafasan. Akhirnya terlatih, nafas kita panjang, bisa mencapai nada-nada yang mungkin di umur saya kadang sudah tidak sampai. Mbak, untuk rencana ke depan sendiri apa sih Mbak? Rencana ke depan belum ada rencana apa-apa, jalanin aja. Yang jelas sekarang ini membimbing Angga dan menemani. Satu kata untuk keluarga apa Mbak? Untuk keluarga tetap bersatu dan semangat terus. Oke. Oke, ya.